Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan laporan keuangan bank. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit secara keseluruhan terkait dengan laporan keuangan bank. Bentuk informasi disajikan oleh bagian akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu. Jenis laporan keuangan bank, baik umum maupun bank pengkreditan rakyat, diwajibkan memberikan laporan keuangan setiap periode tertentu. Jenis laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan bulanan, laporan keuangan tribulanan, dan laporan keuangan tahunan. Yang pertama, laporan keuangan bulanan. Dalam laporan keuangan bulanan, terdapat 3 bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama, laporan bulanan bank umum yang disampaikan oleh bank kepada Bank Indonesia untuk posisi bulan Januari sampai dengan Desember akan diumumkan pada homepage Bank Indonesia. Yang kedua, format yang dibuat untuk laporan keuangan publikasi bulanan tersebut sesuai format pada laporan keuangan bulanan di bawah ini. Dan yang ketiga, laporan keuangan bulanan merupakan laporan keuangan bank secara individu yang merupakan gabungan antara kantor pusat bank dengan seluruh kantor bank. Yang kedua, laporan keuangan triwulan. Laporan keuangan triwulan disusun antara lain untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan lainnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha bank. Agar laporan keuangan bank dapat diperbandingkan, perlu ditetapkan bentuk dan cakupan penyajian yang didasarkan pada pernyataan standar akuntansi keuangan yang relevan untuk industri perbankan, pedoman akuntansi perbankan Indonesia, serta ketentuan pedoman dan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan keuangan tribulanan. Laporan keuangan tribulanan yang wajib disajikan adalah laporan keuangan untuk porsi akhir Maret, Juni, September, dan Desember. Yang pertama, laporan keuangan tribulan posisi akhir Maret dan September. Dalam laporan ini terdapat berbagai bagian yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, pedoman umum. 1. Laporan keuangan tribulan yang disajikan terdiri dari laporan keuangan bank secara individu dan laporan keuangan bank secara konsolidasi dengan anak perusahaan. Yang kedua, laporan keuangan publikasi tribulan wajib disusun dalam bahasa Indonesia dan angka-angka yang disajikan dalam jutaan rupiah. Yang ketiga, format laporan keuangan tribulan merupakan standar minimal yang wajib dipenuhi. Yang keempat, pos-pos yang memiliki saldo nihil dalam format laporan keuangan publikasi tribulan yang diumumkan disusun kabat tetap harus dicantumkan dengan memberi garis pendek pada pos yang bersangkutan. Yang keempat, penyajian laporan keuangan tribulan. Dalam penyajian laporan keuangan tribulan, terdapat 3 bagian penting yang harus kita pahami. Yang pertama, laporan keuangan publikasi tribulan wajib disajikan sekurang-kurangnya dalam bentuk perbandingan dengan laporan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Yang kedua, posisi membandingkan hendaknya disajikan sesuai format yang sama dengan posisi laporan keuangan tribulan yang diumumkan. Dan yang ketiga, khusus untuk perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan, maka penyajian posisi pembanding hendaknya mengacu pada PSAK nomor 25 tentang laba atau rugi bersih untuk periode berjalan, kesalahan mendasar dan perubahan kebijakan akuntansi. Berikutnya, laporan keuangan triwulan posisi Juni. Yang pertama, bagi bank yang merupakan bagian dari satu kelompok usaha, selain menyajikan laporan keuangan bank secara individu dan laporan keuangan bank secara konsolidasi dengan anak perusahaan, bank wajib menyajikan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan daftar komitmen dan kontingensi perusahaan induk di bidang keuangan yang merupakan hasil konsolidasi dari seluruh perusahaan di dalam kelompok bidang keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, neraca laporan laba rugi perusahaan induk di bidang keuangan atau perusahaan induk wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan posisi yang sama pada tahun sebelumnya. Yang ketiga, laporan keuangan triwulan posisi akhir Desember. Yang pertama, laporan bank merupakan bagian suatu
kelompok usaha selain menyajikan laporan keuangan secara individu dan laporan keuangan bank secara konsolidasi dengan anak perusahaan, bank wajib menyajikan neraca laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan daftar komitmen dan kontingensi perusahaan induk di bidang keuangan yang merupakan hasil konsolidasi dari seluruh perusahaan di dalam kelompok bidang keuangan sesuai dengan standar keuangan yang berlaku. Yang kedua, laporan keuangan sebagaimana dimaksud di poin 1 wajib diaudit oleh akuntan publik. Dalam penyajian laporan keuangan triwulan wajib dicantumkan nama akuntan publik yang bertanggung jawab, nama kantor akuntan publik, dan opini yang diberikan. Yang ketiga, format neraca dan laporan laba rugi perusahaan induk di bidang keuangan atau perusahaan induk disesuaikan dengan neraca dan laporan laba rugi yang disajikan dalam laporan audit. Yang keempat, neraca dan laporan laba rugi perusahaan induk di bidang keuangan ataupun perusahaan induk wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan posisi yang sama pada tahun sebelumnya. Yang berikut, C. Laporan keuangan tahunan. Laporan tahunan bank dimaksud untuk memberikan informasi berkala mengenai kondisi bank secara menyeluruh, termasuk perkembangan usaha dan kinerja bank. Selain disampaikan kepada pemegang saham dan Bank Indonesia, laporan tahunan bank wajib pula disampaikan kepada lembaga lain yang berkepentingan terhadap perkembangan usaha bank, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, lembaga pemerintah di Indonesia, Asosiasi Perkembangan di Indonesia, Institut Bankir Indonesia atau IBI, 2 lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan, dan 2 majalah ekonomi dan keuangan. Yang berikut, cakupan laporan tahunan dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntansi publik, aspek transparansi yang terkait dengan kelompok usaha, aspek transparansi yang sesuai dengan PSAK, pedoman akuntansi perbankan Indonesia atau PAPI, eksplorasi dan manajemen risiko, informasi lain. Baik, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan limpah terima kasih.